Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu fisiologi, konsep dasar dari fisiologi. Fisiologi sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang fungsi normal tubuh. Tapi tidak hanya tubuh saja yang akan kita pelajari di dalam fisiologi, tapi mulai dari bagian terkecil dari fungsi tubuh, bagian terkecil dari organisasi tubuh, yaitu sel. Nah, sel ini adalah unit struktur terkecil yang mampu melakukan semua proses kehidupan. Dan di situ, di dalamnya terdapat begitu banyak organel. Fisiologi tidak hanya belajar tentang fungsi dari sel tersebut saja, tapi mulai dari organel-organel tersebut, fungsi dari organel-organel tersebut. Fisiologi dikatakan sebagai ilmu integratif. Kenapa integratif? Karena memang fisiologi mengintegrasikan berbagai macam ilmu di dalamnya. Tidak hanya tentang kimiawi saja, biologi saja, tapi juga nanti kita akan mengintegrasikan ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya, yaitu tentang anatomi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi, dan dia terintegrasi dengan beberapa ilmu yang lainnya. Fisiologi juga mempelajari tentang tingkat dasar organisasi dari makhluk hidup, dimulai dari atom, kemudian molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, ekosistem, sampai ke biosfer. Dari gambar ini saja, kalian sudah mengetahui bahwa fisiologi itu merupakan gabungan dari ilmu kimiawi, biologi, dan juga ilmu ekologi. Nah, ini hanya mempelajari tentang tingkatan organismenya saja. Belum kita mempelajari tentang fisiologi yang sesungguhnya. Nah, fisiologi yang sesungguhnya itu harus bisa menjawab dua pertanyaan, yaitu mengapa dan bagaimana. Mengapa untuk menjawab kejadian atau suatu peristiwa, sedangkan bagaimana menjawab mekanismenya. Ada dua pendekatan fisiologi, yaitu pendekatan teleologis dan juga pendekatan mekanistik. Pendekatan teleologis bisa menjelaskan mengapa sebuah peristiwa itu terjadi, sementara pendekatan mekanistik menjelaskan bagaimana hal tersebut terjadi. Kedua pendekatan ini nanti akan dirangkum di dalam sebuah ilmu, yaitu ilmu fisiologis. Fisiologi ini didapatkan, jadi konsep-konsep teori-teori yang ada di dalam fisiologi ini didapatkan dari sebuah hasil penelitian. Seperti kalian tahu, penelitian itu dimulai dari sebuah fenomena, apa yang terjadi, apa yang kalian lihat, kemudian kalian menemukan rumusan masalah dari fenomena tersebut, kemudian kalian menyimpulkan suatu hipotesis awal, kemudian kalian melakukan sebuah eksperimen untuk kemudian memastikan bahwa hipotesis yang kalian dapatkan tadi benar dan telah terbukti secara ilmiah. Nah, ilmu-ilmu tersebut di dalam fisiologi dapat kita pelajari dengan cara membuat sebuah peta konsep. Ini adalah dua contoh peta konsep yang bisa kalian buat untuk menjawab teori-teori atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam fisiologi. Peta konsep yang pertama adalah bentuk peta konsep struktur atau fungsi, di mana di sini contohnya sandwich. Kalian tahu sandwich, roti isi, itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen luar dan komponen isiannya. Komponen luarnya nanti bisa berasal dari roti, tortilla, atau mungkin wrap, atau seperti kebab. Sementara kalau isiannya, nanti isinya bisa ada sayuran, kemudian ada keju, ada daging, dan mungkin ada dressing atau sausnya. Nah, ini adalah bentuk dari peta konsep struktur atau fungsi. Ini bisa digunakan untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengapa.
pendekatan teleologis. Sementara peta konsep yang kedua, ini adalah peta konsep proses atau flowchart, di mana pada peta konsep yang kedua ini akan menjelaskan pendekatan mekanistik atau pertanyaan bagaimana. Seperti contoh di sini, ketika seorang itu bekerja di luar dalam keadaan yang panas, maka tubuhnya akan mengeluarkan keringat. Keringat tersebut akan menyebabkan cairan di dalam tubuh kita menjadi lebih sedikit, sehingga cairan di dalam tubuh akan menjadi lebih kental. Perubahan kekentalan dari cairan tubuh ini akan merangsang reseptor yang ada di dalam tubuh, sehingga akan menstimulasi rasa haus. Kemudian orang tersebut merasa haus dan dia akan meminum air. Dengan air yang diminum itu tadi akan menyebabkan air masuk ke dalam cairan tubuh dan menyebabkan cairan tubuh kembali ke komposisi semula. Ini adalah diagram atau peta konsep dari proses atau flowchart. Nah, nanti di dalam fisiologi ini kalian akan banyak membuat peta konsep karena itu akan mempermudah kalian untuk belajar tentang fisiologi ini. Ada 4 kunci utama di dalam fisiologi, yaitu hubungan struktur atau fungsi, di mana nanti di sini kalian akan belajar tentang interaksi molekul dan kompartementasi, kemudian penggunaan energi biologis, alur informasi di dalam tubuh, dan juga proses homeostasis. Ini adalah keempat kunci dari fisiologis. Selain keempat kunci tersebut, kalian juga akan belajar tentang sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Berikut dengan fungsinya. Apa saja sistem organ tersebut? Ada 10. Ada sirkulasi, digestif, endokrin, imun sistem, integumen, muskuloskeletal, nervous system, reproduksi, respirasi, dan urinari. Sirkulasi, kalian akan mempelajari tentang sistem sirkulasi, distribusi darah, sehingga yang di dalamnya nanti akan berhubungan tentang jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Untuk digestif, organ-organnya adalah lambung, usus halus, hepar, pankreas, dan juga usus besar. Kemudian nanti endokrin, kalian akan belajar tentang kelenjar-kelenjar, mulai dari hipotalamus, hipofisis, sampai ke kelenjar reproduksi, gonad. Kemudian sistem imun mempelajari tentang kekebalan tubuh, integumen mempelajari tentang kulit, muskuloskeletal mempelajari tentang tulang dan otot, nervous system mempelajari tentang sistem saraf yang terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Reproduksi akan mempelajari tentang ovarium, uterus, dan juga testis, tergantung jenis kelaminnya apa. Kemudian respirasi mempelajari tentang pernafasan dan juga paru-paru, dan urinari mempelajari tentang ginjal dan kandung kemih. Untuk fungsinya bisa kalian baca di sini sendiri, dan juga akan dipelajari lebih lanjut ketika kita masuk ke dalam sistem organ. Nah, konsep dasar dari fisiologi itu adalah homeostasis. Fisiologi tidak akan bisa lepas dari yang namanya homeostasis. Apa itu homeostasis? Homeostasis itu adalah suatu keadaan yang relatif konstan, di mana tubuh kita mempertahankan variabel-variabel seperti suhu, pH, konsentrasi ion, oksigen, dan air dalam keadaan yang relatif konstan. Bukan konstan, bukan tetap, tapi relatif tetap. Kenapa begitu? Karena masih diperbolehkan ada range perubahan, walaupun tidak banyak. Ketika terjadi suatu perubahan di dalam variabel-variabel tersebut, dan tubuh kita tidak mampu mempertahankan homeostasis,
mempertahankan dalam keadaan yang relatif konstan, maka akan terjadi yang namanya sakit atau penyakit. Nah, yang paling penting, variabel yang paling penting untuk menjaga atau mempertahankan homeostasis itu berada di dalam cairan ekstrasel. Ini ketika organisme itu mengalami perubahan dari luar ataupun dari dalam, maka akan terjadi ketidakseimbangan dari homeostasis tersebut. Tubuh akan berusaha untuk mengkompensasi. Ketika kompensasi tersebut berhasil, maka tubuh akan kembali ke keadaan homeostasis. Sementara ketika tubuh itu tidak berhasil mengkompensasi, maka akan terjadi penyakit atau kesakitan. Tubuh kita itu terdiri dari 3 bagian yang terpisah, yaitu bagian luar, ini ada di luar tubuh, kemudian ada bagian ekstraseluler dan bagian intraseluler. Bagian luar tubuh dengan bagian ekstraseluler dipisahkan oleh kulit. Sementara bagian ekstraseluler dengan bagian intraseluler dipisahkan oleh membran sel. Sama seperti ini juga. Nah, ketika terjadi perubahan pada lingkungan luar, maka itu akan mempengaruhi ekstrasel. Kalau ekstrasel tidak bisa mengkompensasi, maka akan mempengaruhi bagian intrasel. Nah, ini ketika tidak bisa mengkompensasi keduanya, maka akan terjadi yang namanya penyakit. Secara keseluruhan, tubuh manusia memang sudah dirancang untuk bisa mengatasi perubahan-perubahan dari lingkungan eksternal tersebut dan bisa mentolerir adanya perubahan. Tapi ketika perubahan tersebut tidak bisa dikompensasi, maka yang terjadi adalah penyakit. Mungkin kalian masih ingat tentang fisika, yaitu hukum keseimbangan massa. Dikatakan bahwa jumlah suatu zat di dalam tubuh harus tetap konstan, di mana jumlah yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Ini berlaku di dalam tubuh kita, di mana untuk mempertahankan homeostasis, jumlah yang masuk itu harus sama dengan jumlah yang keluar, yang nantinya akan menyebabkan suatu keadaan homeostasis relatif konstan atau steady state yang dinamis. Ketika terjadi suatu ketidakseimbangan, maka akan menyebabkan beberapa zat terkonsentrasi hanya di salah satu kompartemen saja. Nah, ini normalnya apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Jadi tubuh kita bisa dianalogikan sebagai tabung ini. Kalau misalkan yang masuk lebih banyak ataupun yang keluar lebih banyak, maka akan menyebabkan suatu kelainan. Nah, kelainan itu yang nantinya akan menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa di dalam tubuh kita itu ada dua kompartemen utama, yaitu ekstrasel dan intrasel. Di mana cairan tubuh di ekstrasel maupun intrasel itu tidak hanya berisi air saja, tapi juga berisi ion. Ion sendiri di ekstrasel dan intrasel itu berbeda. Ion di ekstrasel itu lebih banyak natrium, sementara di intrasel lebih banyak kalium. Ini menyebabkan ketidakseimbangan listrik. Ketidakseimbangan ini nanti akan berpengaruh dan menyebabkan terjadinya potensial listrik yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana tubuh kita mengendalikan, mempertahankan supaya tetap dalam keadaan homeostasis? Tubuh kita mempunyai set point atau kisaran normal. Dan yang mana set point atau kisaran normal tersebut
itu akan dikontrol oleh kontrol homeostasis yang paling sederhana, yaitu kontrol lokal. Sebagai contoh adalah suhu. Suhu di dalam tubuh kita itu memiliki range tertentu, yaitu antara 37,6 sampai 37,8. Itu namanya adalah set point. Tubuh kita akan bisa mentolerir keadaan ketika masih berada di dalam set point tersebut. Tapi ketika sudah berubah, maka tubuh kita harus bisa mengkompensasi. Kalau tidak bisa dikompensasi, maka akan terjadi suatu penyakit. Ini adalah mekanisme lokal kontrol yang utama. Ketika terjadi perubahan di dalam tubuh, di sini perubahannya adalah perubahan lokal, terjadi di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu vasodilatasi, maka suhu akan berubah. Perubahan suhu tersebut akan menyebabkan otak menerima rangsangan dari perubahan suhu tersebut dan akan langsung memberikan respon. Respon tersebut akan langsung disalurkan melalui refleks respon. Jadi sistem kontrol memiliki 3 komponen utama, yaitu sinyal input, integrasi pusat, dan sinyal keluaran. Sinyal input adalah perubahan yang terjadi, baik itu dari lingkungan luar maupun lingkungan dalam. Kemudian nanti diintegrasikan di sistem saraf pusat dan akan diberikan sinyal keluaran atau respon. Jalur refleks ini nanti akan bisa dipecah menjadi 2, yaitu respon loop dan feedback loop. Ini adalah kontrol sistem yang paling sederhana. Sinyal input, integrasi sistem, output sinyal, dan respon. Sebagai contoh adalah ini. Di dalam suatu akuarium, terdapat pengukur suhu atau termometer. Terus ada kabel yang nanti akan disambungkan dengan control box, di mana di dalam control box ini nanti akan ada heater. Nah, ketika heater ini dia menyala terus-menerus, maka suhu akan meningkat. Suhu yang akan meningkat ini akan menyebabkan feedback loop, di mana feedback loop ini akan menghambat peningkatan suhu di control box ini tadi. Ini contohnya. Jadi tadi ada yang namanya reflect loop dan ada yang namanya respon loop, dan ada yang namanya feedback loop. Stimulusnya adalah temperatur di dalam air, sensornya adalah termometer, sinyal inputnya adalah kabelnya tadi, integrating sistemnya adalah control box, sinyal outputnya adalah dari control box ini ke arah heater, targetnya adalah heaternya dinyalakan. Kemudian responnya adalah suhu air meningkat. Nah, suhu air yang meningkat nanti respon, ini nanti akan mengakibatkan terjadinya feedback loop yang akan menghambat stimulus. Karena suhunya sudah ditingkatkan, maka kabel ini dia akan berhenti untuk menghangatkan heater. Sehingga feedback loop fungsinya adalah untuk menghambatkan di sini. Ini namanya adalah negatif feedback. Jadi ada 2 feedback, yaitu negatif dan positif. Negatif itu dia menghilangkan stimulus asli, sementara positif itu dia memperkuat stimulus asli. Ini negatif feedback, jadi dia akan menghambat. Sementara kalau positif feedback, itu dia akan meningkatkan. Ini positif feedback. Contoh positif feedback adalah ini, ketika proses melahirkan, di mana penurunan kepala bayi ke dalam pintu panggul akan menyebabkan peregangan dari serviks.
Peregangan serviks tersebut akan menstimulasi pengeluaran oksitosin. Oksitosin akan menyebabkan uterus kontraksi. Kontraksi dari uterus ini dia akan semakin menekan bayi untuk masuk ke dalam pintu panggul, sehingga serviks akan semakin meregang. Peregangan serviks ini akan menyebabkan oksitosin rilis, terus seperti itu. Jadi ditingkatkan, ini namanya adalah positive feedback. Sampai akhirnya bayinya keluar. Ketika bayinya keluar, maka ini akan menyebabkan negatif feedback. Di mana bayinya keluar, tidak ada peregangan pada serviks, oksitosinnya tidak akan keluar. Kontraksi uterus akan berhenti. Ini baru masuk negatif feedback. Ada juga yang terakhir adalah feed forward control. Feed forward control ini fungsinya adalah untuk memprediksi. Jadi, ketika terjadi perubahan, maka respon loop yang awal itu akan berusaha untuk memprediksi. Misal, ketika suhu di luar itu sudah meningkat lebih dari 38 derajat, maka tubuh kita yang pada saat itu berada di luar akan berusaha untuk menyesuaikan dengan suhu yang ada di luar, sehingga tidak sampai banyak keringat yang akan keluar dan tubuh kita tidak akan sampai kekurangan cairan. Itu namanya adalah feed forward control, untuk mengantisipasi perubahan. Jadi untuk memprediksi. Selain itu ada juga contoh yang namanya circadian rhythm. Circadian rhythm itu adalah sebuah siklus yang terjadi di dalam tubuh kita hubungannya dengan endokrin, suhu dan juga endokrin, di mana suhu tubuh kita itu akan mencapai nilai terendahnya pada pagi hari dan akan mencapai nilai tertingginya pada siang hari atau pada sore hari. Kenapa seperti itu? Karena di pagi hari suhu lingkungan masih dingin, sehingga tubuh kita akan menyesuaikan. Sementara pada siang hari dan sore hari, suhu lingkungan sudah mulai panas. Karena sedangnya sinar matahari, maka tubuh kita juga akan menyesuaikan. Begitu juga dengan kortisol. Kortisol ini adalah salah satu hormon yang fungsinya adalah untuk menyediakan energi di dalam tubuh kita. Kortisol ini dalam keadaan paling rendah itu ketika dalam keadaan tidur. Jadi dalam keadaan tidur kita tidak membutuhkan energi, maka kortisol dalam keadaan rendah. Tapi ketika pagi hari bangun tidur, kortisol akan mulai meningkat. Untuk apa? Untuk menyiapkan energi bagi aktivitas-aktivitas kita. Itu adalah contoh dari feed forward control, circadian rhythm dari body temperature dan juga kortisol. Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa ilmu fisiologi itu didapatkan dari penelitian. Sehingga di sini kalian juga harus belajar tentang yang namanya penelitian sederhana atau eksperimen sederhana. Di mana eksperimen atau penelitian ini berdasarkan pada metode ilmiah. Dimulai dari fenomena, kemudian rumusan masalah, kemudian kalian dapatkan hipotesis awal, baru kalian buktikan dengan adanya eksperimen. Ini adalah ringkasan dari apa yang kalian pelajari di fisiologi. Nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan kepada saya atau melalui forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.